Serahkan harta benda kalian atau akan aku tenggelamkan kapal ini ke dasar hatiku yang paling dalam. Begitu kira-kira ucap bajak laut yang galak. Ketika saya menonton film Perbajak Lautan, saya melihat sebuah hal yang cukup menarik dan membuat saya penasaran. Hal ini adalah ketika sang kapten menutup matanya sebelah. Dan memang para bajak laut selalu identik dengan penutup mata. Kemudian saya berpikir sambil ngopi dan ngudud mengapa hal ini dilakukan. Di sini saya mulai mencari jawabannya seperti biasa di Mbah Google. Dan diketahui sebuah fakta yang cukup menarik. Bajak laut adalah sebuah kelompok yang mengarungi luasnya lautan di samudra. Mereka dikatakan selalu merompak atau datang ke sebuah tempat atau pulau untuk mendapatkan apa saja yang mereka butuhkan. Tidak peduli bagaimana caranya, meskipun harus berperang, mereka akan melakukan hal tersebut. Namun yang cukup menarik adalah beda cerita jika kalian menonton film One Piece. Ada tujuannya. Di dalam dunia nyata, para bajak laut hanya bergerak mengarungi luasnya lautan demi sebuah harta dan kekuasaan semata layaknya para ormas pemakan daging rendang. Mereka selalu mengarungi ganasnya lautan siang ataupun malam jika diperlukan untuk sebuah tujuan. Kemudian biasanya kapten atau beberapa anggota bajak laut selalu menggunakan penutup matanya. Setelah saya baca-baca, hal ini bukan karena bajak laut memiliki mata yang buta karena dipacok orai, melainkan karena sebuah pembiasan cahaya. Para bajak laut mayoritas mengarungi lautan di siang hari dengan cuaca yang sangatlah panas atau terang. Kemudian kru atau kapten harus bolak-balik ke dalam kapal atau dek kapal untuk memastikan kapalnya baik-baik saja. Karena di zaman dahulu mayoritas kapal terbuat dari kayu, mereka keluar masuk ke dalam kapal dengan kondisi siang ataupun malam. Maka jika kedua mata mereka melihat terangnya siang hari kemudian masuk ke dalam kapal secara langsung, maka mata mereka harus menyesuaikan diri dengan situasi cahaya yang minim. Contohnya jika kalian keluar siang hari atau panas atau sangat terang, lalu masuk ke dalam rumah secara langsung, maka rumah tersebut akan terlihat sangatlah gelap. Anak-anak tukang main layangan pasti tahu ya dan merasakan hal ini, karena mata harus beradaptasi dengan pembiasan cahaya. Maka atas hal tersebut, para bajak laut atau kru kapal selalu ada yang menggunakan penutup mata karena kebutuhan pengecekan kapal. Jika hal ini tidak dilakukan, maka ada sebuah kebocoran di dalam kapal tidak akan terlihat jelas. Dibutuhkan waktu untuk mata beradaptasi setidaknya 10 menit untuk kembali normal. Dan jika mata mereka ditutup, maka para kru atau sang kapten bisa langsung masuk mengganti mata mereka menggunakan mata yang satunya lagi agar bisa melihat dengan jelas. Di zaman sekarang pun hal ini masih selalu dilakukan bagi para pelayar atau perahu-perahu dengan ukuran yang cukup besar. Karena manfaat dari hal tersebut sangatlah besar. Tidak perlu menggunakan listrik ketika masuk ke dalam bagian kapal yang gelap, karena memang pada dasarnya di luar sedang siang hari. Hal ini juga membuat anggota kapal atau para nelayan meminimalisir biaya pencahayaan. Namun beda cerita untuk situasi di malam hari. Biasanya para nelayan menggunakan lampu minyak atau petroma karena selain murah, hal tersebut juga bisa dibawa kemana saja. Tetapi banyak juga nelayan yang membawa senter yang cukup terang di zaman sekarang. Dikarenakan di zaman dulu belum ada batu baterai ABC, maka petromak menjadi solusinya. Karena jawabannya cukup pendek dan kalau nggak panjang saya gak dapet duit dari AdSense buat beli kopi dan udun, maka saya akan menambahkan sedikit soal kapal. Harus diketahui di zaman dulu atau sekarang kapal tersebut terbuat dari kayu yang cukup ringan dan mudah terbawa angin atau ombak. Namun yang cukup dikhawatirkan adalah bahwa ada hewan laut yang sangatlah berbahaya. Hewan ini adalah cacing kapal atau yang biasa hidup di dalam kayu-kayu kapal. Hewan ini sangatlah lunak, namun ancamannya sangatlah fatal jika tidak dibersihkan, layaknya rinyuh atau rayap. Sedikit demi sedikit kapal tersebut digerogoti sampai berlubang dan habis. Dan yang paling berbahaya adalah jika cacing tersebut berjumlah banyak, menggerogoti lambung kapal tetapi kapal tersebut tidak sampai bolong. Namun dalam jumlah yang banyak, kapal tersebut bisa terbelah menjadi dua karena ombak. Lambung kapal tidak akan kuat menopang beban dan karena tekanan arus atau ombak sehingga dapat mematahkan kapal. Cacing tersebut memang terdengar sepele, namun banyak kasus kapal tenggelam akibat kurangnya perawatan. Beda cerita dengan kapal-kapal raksasa di zaman modern. Biasanya kapal di zaman modern terbuat dari fiberglass yang sangatlah kuat dan serat-serat karbon. Selain bahannya yang ringan, ketahanan dari bahan tersebut sangatlah luar biasa. Namun kalian harus tahu bahwa sebesar apapun kapalnya, bahkan sampai 1 kilometer pun panjangnya, jika berada di lautan bebas, maka kapal tersebut layaknya sebatang korek api saja. Lautan sangatlah berbahaya dan ganas, lebih ganas dari nasabah yang telat bayar. Tetapi dengan teknologi yang semakin canggih, hal tersebut dapat diantisipasi.
Jika potensi ombak dan cuaca ke depan buruk, maka sudah terdeteksi oleh radar atau teknologi yang sangat canggih. Entahlah teknologi apalah, pokoknya teknologi lah, saya juga nggak ngerti. Selain itu, kapal-kapal di zaman sekarang juga sudah memiliki fasilitas keamanan yang sudah sesuai standar. Mungkin. Dan udah segitu aja, nggak usah panjang-panjang. Saya mau ngopi sama ngudut dulu. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Salam sejahtera, wanginya kolor Gus Samsudin. Goodbye, dadah.